semua, welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja mari kita simak video berikut. Undang-Undang ASN yang sekian tahun menggantung telah disahkan pada akhir Oktober. UU ASN ini merupakan perubahan dari UU ASN tahun 2014 dengan diubah menjadi UU ASN nomor 20 tahun 2023. Dalam momentum pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, ASN, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Junimart Girsang, menyoroti ketidaknyataan implementasi di lapangan. Hal ini terkait tenaga honorer yang telah mengabdi selama 5 tahun berturut-turut. Berikut pernyataan Junimart Girsang dan mengeksplorasi dampak serta penyelesaian yang diusulkan untuk memastikan keadilan bagi jutaan tenaga honorer yang telah menantikan kesejahteraan. Meski UU ASN telah diratifikasi, kenyataan di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian dengan kesepakatan sebelumnya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, secara tegas menyatakan keprihatinannya terkait keterlambatan di dalam implementasi undang-undang tersebut. Khususnya, ia menyoroti ketentuan bahwa tenaga honorer yang telah bekerja selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus seharusnya diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebelumnya telah kita sepakati bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K tanpa syarat, ungkap Junimart dengan nada penegasan dikutip dari laman dpr.go.id. Namun, realitas di lapangan belum mencerminkan kesepakatan tersebut. Hanya memang harus melalui verifikasi ketat yang menunjukkan bahwa benar ia bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus, sambung Junimart. Junimart Girsang juga menyoroti bahwa jumlah tenaga honorer di Indonesia telah mencapai jutaan. Ditemukan juga bahwa di beberapa daerah, jumlah tenaga honorer bahkan melebihi pegawai negeri sipil. Jika ketentuan ratifikasi UU ASN tidak segera diimplementasikan, hal ini dapat berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih serius, terutama meningkatkan tingkat pengangguran dan dampaknya terhadap serapan tenaga kerja dan alokasi anggaran. Lebih dari 6 juta tenaga honorer menunggu, yang rata-rata mereka telah mengabdikan diri bahkan hingga 10-20 tahun. Ini tentu menjadi perhatian kami Komisi 2 DPR, dan terlebih hal ini sudah tertuang di dalam UU tentang ASN yang baru disahkan. Masalah tenaga honorer ini seperti bom waktu, kita harus segera menyelesaikannya sebelum menjadi masalah baru yang lebih kompleks, pungkas Girsang. Dalam menghadapi permasalahan ini, penting untuk menyadari dampak yang mungkin terjadi jika tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun tidak segera diangkat menjadi P3K sesuai kesepakatan. Potensi peningkatan tingkat pengangguran dan ketidakpastian bagi jutaan tenaga honorer menjadi fokus utama. Junimart Girsang bersama Komisi 2 DPR menekankan perlunya penyelesaian yang cepat dan efektif untuk menghindari masalah yang lebih kompleks. Seiring dengan ratifikasi UU ASN, verifikasi ketat dan proses pengangkatan yang efisien harus segera diimplementasikan. Hal ini untuk memastikan tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat segera menikmati hak-haknya sebagai P3K. Ini menggarisbawahi urgensi pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ASN terkait pengangkatan P3K bagi tenaga honorer yang telah bekerja selama 5 tahun berturut-turut. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, memegang peran kunci dalam mengawal implementasi undang-undang ini demi keadilan bagi jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Peluang emas bagi tenaga honorer untuk mendapatkan kesejahteraan dan kepastian masa depan dapat terwujud jika langkah-langkah konkret diambil dengan segera. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.